Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ina Wayunisih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur. Apa saja bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur? Mari kita pelajari bersama. Bagian-bagian teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Namun, pada bagian bahan dan alat yang dibutuhkan serta penutup, ini adalah opsional. Jadi boleh ada dan boleh tidak. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ini Bu Idang tampilkan contoh teks prosedur cara mudah membuat slime yang aman. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah tujuan. Bagian ini berisi tujuan kegiatan. Tujuan teks prosedur untuk menunjukkan kepada pembaca atau pendengar mengenai capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi dalam teks prosedur. Bagian ini biasanya sebagai kata pengantar yang ditempatkan di bagian awal teks prosedur atau sebagai pembuka. Contoh dalam teks cara mudah membuat slime yang aman. Slime adalah salah satu mainan favorit anak-anak yang bisa dengan mudah kita beli di toko mainan. Tapi slime juga bisa kita buat sendiri di rumah dengan cara seperti berikut ini. Jadi dalam teks tersebut diberi bagian awal atau kata pengantar sebelum kepada langkah-langkah. Struktur yang kedua yaitu bahan dan alat yang dibutuhkan. Perlu diingat kembali bahwa pada bagian ini sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Jika dibutuhkan alat dan bahan, maka harus ditulis. Tetapi jika tidak membutuhkan alat dan bahan, boleh dihilangkan. Bagian ini berisi bahan dan alat yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Contoh ukuran yang akurat maksudnya, bahan-bahan 1 botol slime activator yang bisa didapat di toko-toko terdekat. Jadi ada ukurannya 1 botol. 1 botol Kasen baby oil, 1 botol Lempovinal, dan secukupnya pewarna makanan. Alat 1 sendok, 1 piring. Misalnya jika kita membuat teks prosedur membuat makanan, kita bisa menuliskan lebih akurat. Contohnya 100 ml air atau 5 gram bubuk bawang putih dan sebagainya. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisi penjabaran semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan tujuan teks prosedur. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan tercapai. Bagian ini merupakan bagian inti dari teks prosedur. Jadi, semua jenis teks prosedur harus memiliki langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya, slime ini sangat mudah dibuat oleh siapapun dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, sehingga aman untuk dimainkan anak-anak. Jika langkah-langkah di atas dilakukan dengan benar, kamu dapat membuat slime secara tepat. Selamat mencoba! Dan itulah materi kita hari ini mengenai struktur teks prosedur. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.